Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah kekuatan iman. Dan kali ini saya akan menyampaikan tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa sayang kepadanya. Cinta dengan pengertian ini merupakan cinta yang ada dalam diri kita. Fitrah namanya. Artinya setiap manusia memiliki rasa cinta, itulah sekali lagi fitrah. Namun cinta kita kepada Allah lebih sangat, maka cinta yang utama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman lebih sangat cintanya kepada Allah. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, artinya kita harus cinta kepada Allah. Sekali lagi, orang-orang yang beriman harus cinta sejati kepada Allah, sangat cinta kepada Allah. Mengapa? Karena Allah yang menciptakan alam semesta, bahkan Allah yang menciptakan manusia dan mencukupi kebutuhannya. Karena itu Allah adalah Tuhan yang patut kita sembah. Tuhan itu adalah Zat yang kuasa menjadikan yang belum ada menjadi ada, kemudian mencukupi kebutuhannya. Jika tidak, maka tidak dapat disebut Tuhan. Berhala bukan Tuhan. Nah, pemirsa yang berbahagia, kembali lagi, mengapa kita lebih cinta kepada Allah? Mengapa orang yang beriman harus menjadikan Allah sebagai cinta yang pertama? Allah yang mengatur alam, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang memberi pangkat, Allah yang memberikan jabatan, Allah yang memberikan kekayaan. Semua itu dari Allah. Menempel kepada kita berarti
kita boleh kaya, kita boleh punya jabatan, kita boleh punya pangkat, kita boleh macam-macam kelebihan, menjadi ilmuwan, profesor, dokter, boleh, sangat-sangat boleh. Tetapi jangan sampai kelebihan yang kita miliki itu tidak dipergunakan untuk menghamba ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika kita punya kelebihan, kemudian tidak kita manfaatkan sesuai kehendak Allah, maka jadilah kita tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah dan kita digelari orang yang fasik. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah menyatakan, wallahu la yahdi qaumal fasikin. Wallahu dan Allah la yahdil qaumal fasikin, tidak akan menunjukkan orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan. Oleh karena itu, berbahagialah kita menjadi orang yang beriman, maka agar keimanan kita kemudian yang melahirkan ketakwaan itu membuat kita menghamba kepada Allah, maka menjadilah kita orang yang berbahagia. Sekali lagi, kita orang yang beriman. Allah merupakan cinta kita yang pertama. Apabila tidak, kita lebih cinta kepada ayah, kita lebih cinta kepada anak, kita lebih cinta pada harta, kita lebih cinta pada jabatan, pangkat, ketenaran, maka akhirnya kita tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah kita menjadi orang yang beriman. Kita mendapatkan keterangan-keterangan dari Al-Quran, dari Al-Hadis, tidak ada lain supaya bertambah hari, bertambah usia, iman kita semakin kuat sehingga kita melangit selalu berhubungan dengan Allah dan membumi selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, kalau kita sudah beriman, maka ada konsekuensi tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Masya Allah. Hei Muhammad, katakanlah, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, mengikutilah kalian nih kepada Rasul. Jadi kalau kita ini orang yang beriman, maka kita dituntut wajib untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan Rasulullah dan apa yang telah diberikan pelajaran oleh Rasulullah di dalam sabda-sabdanya. Yuhibbukumullah, dijelaskan, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Artinya kalau kita cinta Rasul, maka kita akan dicintai oleh Allah. Bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Kalau kita ini mengikuti Rasul, kita akan dicintai oleh Allah. Kita akan diampuni dosa-dosa kita. Itu yang kita harapkan. Karena kita tidak tahu seberapa besar kesalahan kita, seberapa besar dosa yang telah kita lakukan.
kita tidak tahu, tetapi sudah tercatat. Mudah-mudahan dengan cinta kepada Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni karena kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari bimbingan-bimbingan beliau di dalam Al-Hadis dan penjelasan para penyeru Islam tentang apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu, kalau kita cinta kepada Allah, berarti kita banyak menyebutnya. Sebagaimana pepatah, man kasura hubbuhu kasura dzikruhu. Barang siapa banyak cintanya, pasti banyak nyebutnya. Kalau kita cinta Allah, berarti kita harus banyak mengingat kepada Allah dalam hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita. Man ahabba syai'an fahuwa abdun lahu. Kalau kita mencintai sesuatu, maka kita wajib menjadi hambanya. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita wajib menghamba kepada Allah. Kalau kita menghamba kepada yang lain, mencintai yang lain lebih daripada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang tidak bakal ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 24. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang cinta kepadanya, mengikuti Rasulnya, sehingga kita dicintai oleh Allah dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan dari pengajian singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.